Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Indira. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surat referensi pribadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari definisi. Definisi surat referensi ini adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun perusahaan yang memerlukan informasi tentang keadaan seseorang. Jenis surat ini pun bersifat rahasia sehingga hanya diketahui oleh seseorang yang memberikan keterangan dan juga seseorang yang meminta keterangan tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari surat referensi. Pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan yang akan menerima calon karyawan mengenai kepribadiannya. Kedua, untuk meningkatkan suatu kepercayaan dari pihak perusahaan yang akan memberikan kredit kepada calon debitur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keadaan keuangan seorang calon debitur atau nasabah dari suatu bank. Selanjutnya yaitu isi surat referensi. Ada berbagai macam jenis surat yang biasa kita buat, mulai dari isi dan juga sasarannya pun berbeda-beda. Yang pertama, keterangan-keterangan yang menyangkut akan kelakuan pribadi seseorang. Yang kedua, keterangan mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh seseorang. Dan yang ketiga yaitu keterangan kejujuran atau ketidakjujuran seseorang dalam menepati sebuah janji. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan juga bagian-bagian dari surat referensi. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, seperti kop surat pada umumnya, yang biasanya dibuat lengkap beserta alamatnya. Kata petunjuk. Kata petunjuk berupa kata surat referensi. Kata petunjuk ini bisa dibilang mirip seperti perihal surat, yang biasanya ditulis simetris dengan menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat ini ditulis di bawah setelah kata petunjuk. Dan yang keempat yaitu alamat tujuan. Alamat tujuan ini ditulis setelah nomor surat dan kemudian bisa diletakkan di sebelah kiri ataupun kanan surat. Yang kedua yaitu tubuh atau isi surat, terdiri dari pendahuluan untuk menjawab suatu surat permintaan referensi dan pernyataan kesungguhan pihak yang menerangkan. Setelah pendahuluan terdapat identitas pihak. Identitas pihak ini berupa penjelasan seseorang yang diterangkan mengenai kepribadian, kelakuan dan juga karakteristik dan hal-hal lain jika diperlukan. Setelah identitas pihak, terdapat klausul penutup. Klausul penutup ini berupa harapan dapat dimanfaatkan dengan baik surat referensi tersebut dan bisa juga diakhiri dengan menggunakan kalimat walaupun demikian bila kelak terjadi hal-hal yang mengecewakan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kaki surat, terdiri dari tempat dan tanggal saat dikeluarkannya surat. Yang kedua, identitas pembuat surat referensi berupa jabatan, tanda tangan atau stempel atau cap perusahaan, dan juga nama terang ataupun nomor anggota. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai surat referensi pribadi ini, yang dimulai dengan kepala surat. Kepala surat ini terdiri dari kop surat. Kop surat ini bisa ditulis di tengah, di kanan, ataupun di kiri, tergantung dari style atau gaya surat yang kita gunakan. Setelah kop surat ini terdapat kata petunjuk. Kata petunjuk ini bisa dibilang seperti perihal surat. Setelah perihal surat atau kata petunjuk, kemudian di bawahnya terdapat nomor surat. Setelah nomor surat, di bawahnya terdapat alamat tujuan surat. Setelah kepala surat, dilanjut dengan tubuh atau isi surat. Yang pertama terdapat pendahuluan. Yang kedua terdapat identitas pihak, yang terdiri dari karakteristik atau kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu klausul penutup. Setelah tubuh atau isi surat, terdapat kaki surat yang terdiri dari tempat dan tanggal saat dikeluarkannya surat, bisa ditulis di kanan ataupun di kiri. Dan juga yang terakhir identitas pembuat surat, bisa ditulis di kanan ataupun di kiri tergantung dari style atau gaya surat yang kita buat. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.